Rahim Maqalatulan utawi maqalah Asalisata asyarata kang kaping 13 Asalisata asyarata kang kaping 13 Anil Hasanil Basri saking Syekh Hasan Al-Basri radhiyallahu an muga-muga ngridoni sinten Allah wa Allah anhu saking Syekh Hasan Basri Imam Hasan Basri. Jadi Anil Hasani iku saking Hasan Al-Basri, Anil Hasan Al-Basri saking Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu muga-muga ridani Allah sinten Allah anhu saking Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Basri kita aja. Wa huwa utawi Imam Hasan Basri min akabirit tabi'in iku setengah saking panggedene iku setengah saking piro-piro panggedene tabi'in. Man utawi sapaning wong la adaba kang ora duwe adab iku maujud. La adaba kang ora duwe adab iku maujud lahu keduwe eman ma'allah ki semertane Allah ta'ala maulur sinten Allah wa ma'al khalqilan semertane makhluk la ilma iku ora ono ilmu iku maujud la ilma iku ora ono ilmu iku maujud lahu keduwe eman yuk tadu kang den wilang yuk tadu yang kang den wilang apa bihi kelawan ilmu apa bihi kelawan ilmu wa man lan sapane wong la sabara kang ora sabar iku maujud la sabara kang ora sabar iku maujud lagu ketuwe eman ala muhammalil balaya ing atase nanggung piro-piro bilai ala muhammalil balaya saking ing atase nanggung piro-piro bilahi
wa adal khalqi lan pilarane makhluk, wa adal khalqi lan pilarane makhluk, wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi lan ing atase rekasane ngedoi pira-pira maksiat, ing atase rekasane ngedoi pira-pira maksiat, wa ala adail faraidi lan ing atase nekani pira-pira perkara fardu, wa ala adail faraidi lan ing atase nekani pira-pira perkara fardu. Ladina iku ora ladina iku ora ana agama ora ana agama iku maujud, ladina iku ora ana agama iku maujud lahu kedue eman, yuk tadu kang den wilang apa bihi kelawan din, apa bihi kelawan din, wa man lan utawi sapane wong la waro'a kang ora waro iku maujud, la waro'a kang ora waro iku maujud lahu ketui eman anil ma'arimi saking pira-pira perkara haram, anil ma'arimi saking pira-pira perkara haram, wasyubuhati lan pira-pira perkara subhat. La zulfa iku ora ana pangkat iku maujud lahu kedue eman, ai tegese la martabata ora ana pangkat iku maujud lahu ketue eman indallahi ing dalem sandinge Allah, indallahi ing dalem sandinge Allah, wala qurbata lan ora ana parek iku maujud, parek wala qurbata lan ora ana parek iku maujud lahu ketue eman minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu dan adapun maqalah ats-tsalisata asyarata yang ke-13 Anil Hasan Basri dari Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu. Wa huwa adapun Imam Hasan Al Basri min akabirit tabi'in, itu termasuk pembesarnya tabi'in. Bahkan Imam Hasan Al Basri ini, Imam Hasan Basri ini dikatakan sebagai pemimpin dari para tabi'in, Mas. Pemimpin dari para tabi'in.
Tabi'in itu muridnya sahabat. Ya. Tabi'in itu muridnya sahabat. Nah, sahabat muridnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pembesarnya para sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi setiap sesuatu itu pasti punya pemimpin, punya ketua istilahnya, paling tinggi gitu. Malaikat paling tinggi malaikat Jibril kedudukannya sebagai pemimpin para malaikat. Kalau para nabi dan rasul paling tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat paling tinggi, yakni pemimpin para sahabat paling tinggi kedudukannya Sayyidina Abu Bakar. Tabi'in paling tinggi Imam Hasan Basri. Ada yang mengatakan Uwais Al-Qarni paling tinggi. Ya benar mana? Semuanya benar karena mereka punya derajat masing-masing. Itu kan kata para ulama. Bulan paling mulia Ramadan. Hari paling mulia hari Jumat gitu. Jadi punya pemimpin. Wali paling tinggi Syekh Abdul Qadir Jilani. Paham ya? Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Basri itu paling tinggi kedudukannya di antara para tabi'in. Apa kata beliau? Man barang siapa la adaba yang tidak punya adab lahu baginya ma'allahi beserta Allah wa ma'al khalqi dan beserta makhluk la ilma lahu maka tidak ada ilma lahu baginya yu'tatu yang bisa dihitung bihi itu ilmu. Jadi orang itu kalau nggak punya adab, nggak punya tata krama kepada Allah dan kepada makhluknya, maka dia nggak punya ilmu, Mas. Karena orang yang berilmu itu harusnya adabnya tinggi. Itu orang punya ilmu. Kalau orang nggak punya ilmu biasanya nggak punya adab, gitu. Ya toh? Orang nggak punya ilmu nggak punya adab. Orang-orang tentang nggak sekolah nggak apa, pasti adabnya lain, Mas. Kalau orang yang tinggi sekolahnya, ya makin beradab. Kadang-kadang orang yang makin tinggi itu adabnya makin tinggi. Jenderal itu lihat kalau jenderal, Mas, tambah nunduk, ya jenderal. Yang petita-petiti itu biasanya apa, Mas? Kopral. Yang di bawah paling bawah siapa itu? Prajurit lah gitu. Yang baru jadi TNI, yang baru diangkat jadi TNI itu kadang-kadang wah gayanya luar biasa. Itu kalau udah jenderal, Mas, makin nunduk gitu. Pakaiannya juga biasa jenderal, ya kan? Pakaiannya kadang-kadang batik ya, jenderal. Sama orang yang makin tinggi ilmunya dalam hal persilatan, guru silat itu tambah biasanya biasa aja gitu. Yang baru bisa silat, yang baru sapu hitam istilahnya kalau di esatrate, kalau di karate ya sabuk putih gitu ya. Kalau karate itu kan sabuk paling tinggi hitam. Kalau orang esatrate itu kalau paling tinggi sabuknya putih. Biasanya kalau persilatan begitu, Mas. Kalau pakaiannya hitam paling tinggi putih. Kalau pakaiannya putih paling tinggi hitam. Kalau orang karate bilangnya ban putih. Orang kalau paling tinggi itu ya biasa aja gitu.
Tapi kalau baru bisa silat sabu awal itu, pedida apa-apa dipukulin, gitu. Ketemu, apa-apa ditendangin, gitulah kira-kira. Karena baru bisa silat dia. Paham? Kalau makin tinggi, orang itu adabnya makin tinggi juga, Mas. Ilmunya tinggi, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi adabnya. Gitu. Tapi ada juga orang yang berilmu, tapi nggak punya adab. Apa kata orang? Orang kok nggak punya adab. Orang kok gitu pasti diomongin orang, ya kan? Walaupun orang bodoh, Mas, orang bodoh, nggak berilmu tapi punya adab. Kok pinter ya, gitu. Ya tak? Orang kok pinter ya, unggah-ungguhi pinter. Apalagi kepada Allah harus punya adab yang tinggi kepada Allah, kepada makhluk Allah. Waman dan barang siapalah sobaro yang tidak bersabar, yang tidak punya kesabaran, lagu baginya yang enggak sabar. Ala muhammalil balaya, dalam menanggung apa, Mas? Macam-macam bilahi atau ujian. Wa adal khalqi, dan menyakitinya makhluk, artinya makhluk suka nyakitin dia itu. Wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, dan tidak sabar dalam apa, Mas, itu masyaqqati, kesusahan dalam menjauhi macam-macam maksiat. Wa ala adail faraidhi, dan tidak sabar dalam menjalankan perkara-perkara fardu. La dina lahu, maka dia tidak punya agama. Gitu. Jadi kunci daripada kesabaran itu, Mas, satu, ketika dikasih ujian, dikasih musibah, sabar nih kudunya. Satu nih. Ini ya, kita dikasih ujian oleh Allah, macam-macam ujian, penyakit, sesuatu yang tidak mengenakkan lah. Kita harus bersabar. Wa adal khalqi, dan pilarane makhluk, artinya apa? Banyak orang yang menyakiti kita, mendolimi kita, sabar, gitu, ya, menfitnah kita dan lain sebagainya. Ini kan itu ujian semua, Mas, termasuknya. Orang membenci kita, menyakiti kita, mendolimi kita, menfitnah kita, bahkan memukul kita misalnya, kita harus sabar. Sabar ngadepin seperti itu. Terus apalagi wala masyaqqati ijtinabil ma'asi, sabar dalam menjauhi semua maksiat-maksiat. Yang namanya nafsu itu selalu mengajak ke arah maksiat. Ya toh, nafsu ini pengen ngajak ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Itu nafsu. Kita harus sabar nih. Ketika saatnya orang-orang pada nonton hiburan-hiburan yang maksiat, semua orang misalnya, Mas, sabar, nggak menjalankan, ya. Ini nih, ya, ini harus kita perhatikan, menjauhi maksiat-maksiat apa sajalah. Orang pada pacaran ke sana kemari, umum ngajak pacarnya jalan ke sana kemari, Mas, sebagai orang yang beriman nih, enggak menjalankan, gitu. Enggak, kalau enggak nikah, belum nikah, enggak kemana-mana. Walaupun kita hati ini pengennya itu kan udah calon saya, mau saya ajak kemana terserah gitu. Kadang-kadang nafsu pengennya begitu toh. Kita harus sabar. Yang terakhir wa'ala adail faraidi, dan sabar dalam menjalankan perkara-perkara fardu. Setiap hari kita sholat 5 waktu, sabar, ya.
Sabar, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sabar. Tiap hari sholat, sabar. Sampai kapan sabarnya? Ya sampai mati. Ya, sampai mati. Sebelum mati tetap sholat, Mas. Karena ini merupakan nih kata Imam Hasan Basri itu ya. Karena ini semua itu termasuk daripada kesabaran, sabar. Nah, ladina lagu, orang yang nggak punya kesabaran dalam hal-hal tadi, dari bahaya, dari musibah, tidak sabar dari disakiti makhluk, tidak sabar dalam menjauhi kemaksiatan, tidak sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, ladina lahu, maka dia tidak punya agama, gitu. Dianggap nggak punya agama. Orang nggak sholat, padahal kita wajib sholat sampai mati. Dia nggak sholat, nggak beragama dia. Istilahnya begitu, Mas. Ya, nggak beragama. Kata Imam Hasan Basri loh ini. Artinya apa? Agamanya nggak sempurna lah itu. Walaupun misalnya Islam nggak sholat ya, kalau mati tetap disolatin. Jangan sampai misalnya ada orang nggak sholat mati, dia hidup nggak pernah sholat, toh tetap, Mas, selama dia Islam wajib disolatin. Waman la waro'a, selanjutnya barang siapa yang tidak warok, lagu baginya warok itu hati-hati. Anil maharimi, dari perkara-perkara haram, syubuhati, dan perkara-perkara subhat, lal zulfa lahu, maka dia tidak ada pangkat baginya, lahu baginya. Nih yang ketiga, semuanya ada tiga ya, Mas, tadi ya. Ada yang ketiga ini karena kan bab sulasi, jadi tiga-tiga. Jadi barang siapa yang tidak warok, tidak hati-hati dalam masalah halal haram, bahkan harusnya kita hati-hati dalam urusan subhat. Subhat itu sesuatu yang gak jelas. Ini halal apa haram? Ini hati-hati betul. Apalagi yang mau kita makan ini. Ini halal apa enggak ini? Ini haram. Naudzubillah min dzalik. Singkirkan jauh-jauh. Paham? Nah ini. Nah kata Imam Hasan Basri, kalau orang tidak warok, tidak hati-hati dalam hal urusan halal haram, bahkan subhat, apa? La martabalah atau la zulfalah, ay la martabatalah. Dia tidak punya pangkat, tidak punya derajat lahu baginya indallahi, di sisi Allah. Wala qurbata lahu minallah, dan dia tidak dekat dengan Allah. Nih, artinya apa, Mas? Orang itu kalau menjauhi perkara haram, menjauhi perkara haram, perkara subhat, dia akan dekat dengan Allah. Kita ketika lagi sholat anteng pikirannya, ya anteng. Ada seseorang waliullah. Waliullah ini apa namanya? Beli kurma, Mas. Beli kurma di saat ditimbang, nimbang begini ya. Ini tukang penjual nimbang. Ini wali beli kurma. Waliullah beli kurma, ditaruhin di wadah kresek gitu, terus ada satu kurma jatuh, terus sama wali ini diambil, terus dimakan. Pulang, setelah pulang tiba-tiba dia nangis mengguguk, Mas, nangis raung-raung, ya Allah, kenapa saya ini ya Allah? Kenapa? Karena biasanya dia sholat itu merasakan nikmatnya sholat. Ketika bermunajat dia merasakan nikmatnya munajat. Bahkan orang-orang soleh, wali-waliullah itu sesuatu yang paling disukai sholat. Termasuk Kanjeng Nabi.
Kalau lagi sholat anteng sama Allah, karena dia dekat dengan Allah. Waktu sholat itu bermuajah dengan Allah. Ini begitu mas. Itu wali nangis meraung-raung, ya Allah, saya kenapa ini ya Allah? Gak bisa dekat dengan Allah, gak merasakan nikmatnya ibadah, dia nangis. Terus ada hatif. Hatif itu sesuatu yang apa namanya, yang nggak terdengar, suara hati. Ada yang ngomong itu, tuh orang dulu dekat dengan Allah, sekarang dia jauh sama Allah tuh, katanya. Dulu dia setiap doanya diijabah oleh Allah, sekarang kagak tuh, katanya. Doanya kagak diijabah, ya, doanya nggak diijabah, nggak diujabah. Pokoknya nggak merasakan nikmat lah dia ibadah. Dosa saya apa Allah? Ada yang ngomong itu gara-gara makan kurma yang bukan haknya tuh. Karena kurma jatuh mas, dikiranya itu timbangan, ditimbang jatuh, wajar itu diambil daripada membazir. Terus ini juga milik saya istilahnya, ya toh. Ternyata itu termasuk nggak hati-hati. Akhirnya itu wali mas balik lagi ke pasar. Udah berapa hari itu, seminggu lah, itu nggak merasakan nikmat dia dalam ibadah. Jauh dari Allah perasaan dalam rasanya itu. Seminggu kemudian dia kembali ke pasar, tetapi yang terjadi ternyata orang yang jualan kurma itu udah nggak ada. Ditanyain tuh, bapak yang jualan kurma seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu itu, yang biasa jualan di sini kemana? Semua orang, ternyata lapaknya itu udah diganti sama orang ceritanya. Oh, bapak itu udah meninggal pak. Emang ada apa? Ya saya pengen ketemu sama dia aja. Dia udah meninggal. Rumahnya mana? Dicari. Oh rumahnya sono. Taruh di sono, ketemu sama anaknya, minta ridhonya, minta ikhlasnya, mau dibayar berapa aja saya bayar itu 1 kurma mas. Kata anaknya, ya udah saya ikhlas ridho, tapi ahli waris bapak itu bukan saya doang, ya, tapi ada ibu saya, ada saudara saya. Kalau nggak salah 7 atau 9 saudaranya. Semuanya beda-beda, kotanya beda-beda. Satunya di sono. Dia paranin semua mas, paranin minta ridhonya. Itu kurma cuma 1 yang tadi diambil, cuma 1. Ya Allah, minta ridhonya sampai semuanya ridho, baru dia dekat lagi dengan Allah, bermunajat, terasa dekat dengan Allah. Kadang-kadang kita kan enggak main comot. Mang, berapa nih mang? Ya tahu? Apa biasanya beli apa mas? Buah gitu, buah. Yang kalau kurma, kalau apel sih nggak dicobain. Apa biasanya? Jeruk kadang-kadang. Jeruk manis gak mang? Main ambil aja. Kecuali dibuat contoh nih. Kecuali halal ya mas, halal ya. Gitu. Tapi jangan kecuali dia udah ngomong halal gitu. Nyobain nggak apa-apa. Wes dimakan. Kayak di Madinah itu kita makan kurma bebas. Yang penting di situ makan kurma. Main comot. Asam gak mang? Main comot. Nggak, itu udah ngirangi berapa gram itu mas? Kalau jeruk itu 1. Bangkrut kira ngono kuwi mudah ditimbang, tambah ya mang, gimana? Ya apa enggak bangkrut 1 orang begitu, 5 orang apa enggak sekilo sendiri mas? Ya toh? Kacang juga begitu, beli kacang main potek aja, nggak boleh mas. Ya itu nggak boleh. Itu berarti kita ngambil bukan hak kita. Kecuali yang jualan udah bebas, ayo dimakan gitu. Itu nggak apa-apa, halal. Yang lebih parah lagi, ini asam apa manis mang?
Ya kan udah ngambil, nggak jadi beli astagfirullah, bangkrut bener itu, udah nggak jadi beli lagi, udah nyobain dapat habis 3 lagi ya Allah. Ini gak beres itu orangnya ya. Alhamdulillah besok masih ngaji ya, yang di Ataqwa masih ngaji. Hari Minggunya libur kita di mana? Yang di Kebun Kopi minggunya libur karena persiapan untuk menyambut tamu. Ini guru-guru kita yang datang insya Allah banyak. Jamaah juga insya Allah banyak, makanya harus prepare sedemikian rupa ya. Itu tempat parkiran dikondisikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu